Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah sekalian, Al-Quran yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang kedua dari surah Yasin, Allah itu bersumpah wal Qur'anil Hakim. Wawunya itu adalah wawu qasam, wawu sumpah. Terkadang Allah itu sumpahnya menggunakan wawu qasam, yaitu wallahi wal Qur'ani wasyamsi dan sebagainya, wal laili idza yaghsha dan sebagainya itu. Lalu terkadang huruf qasamnya yang dipakai itu adalah tallah, pakai ta. Wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Pakai ta, tallahi, yang artinya demi Allah. Yang ketiga itu adalah billahi, demi Allah. Bi-nya ini bukan bermakna dengan Allah, tapi billahi adalah demi Allah. Ada 3 huruf qasam, ada wawu, ada ba, ada ta. Yang sering dipakai itu adalah wawu, wallahi. Dan kita pun juga kalau sumpah pun juga menggunakan kalimat wallahi. Terkadang yang nggak ngerti kalau wawu itu adalah huruf qasam. Wawu qasam. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah Muhammad yang dikatakan oleh Allah, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad itu adalah laminal mursalin, sungguh di antara sekian banyak orang-orang yang diutus oleh Allah. Mursal itu bahasa Jawa jelek ya Pak ya. Mursal apa? Mursal ya. Tapi kalau bahasa mursal itu adalah yang diutus. Gitu ya. Nah, para rasul di dalam keterangan-keterangan itu, para tafsir mengatakan bahwa jumlahnya rasul itu adalah 313, ada mengatakan 315 rasul. Sedang nabi itu adalah jumlahnya 124.000 nabi. Kita yang 25 aja kadang rapal. Coba ya, 25 para nabi itu nama-nama ini. Kalau kita dulu di pesantren kan sudah dalam kitab Aqidatul Awam itu hum Adamu Idrisu Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahim kullu muttaba. Jadi dipakai nazoman, selesai hafal dia. Hafal toh Pak? Wah, dan jenenge apa ono kan nabi iki kata gitu. Insyaallah kalau sering ngaji tahulah itu ya. Nah, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah Muhammad itu diutus untuk apa? Ala siratim mustaqim,
Beliau tersebut itu diutus dengan Al-Quran yang diamanahkan oleh Allah kepada beliau, itu adalah ala siratim mustaqim, untuk menuntun umat ala siratim mustaqim, di atas jalan yang mustaqim, yang lurus. Apa sirat mustaqim itu? Kalau kita menuju kepada Al-Fatihah, ketika kita berucap ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Bismillahirrahmanirrahim. As-siratal mustaqim adalah pertama, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa itu? Jalan para rasul, para nabi, syuhada, sholihin, siddiqin. Semuanya sepakat para ulama, para mufassir, adalah siratal ladzina an'amta alaihim, itu adalah jalan yang ditempuh oleh para rasul, para nabi, syuhada, sholihin, siddiqin. Kita kalau masuk di dalamnya, katakan masuk sholihin, berarti kita ini sudah berada dalam jalan yang lurus. Atau kalau kita ingin masuk kategori orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, akan diberi nikmat oleh Allah, maka paksakan kita untuk berada di jalan yang lurus itu. Sirat mustaqim itu yang mana lagi? Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Para ulama sepakat al-maghdub itu adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Jadi jangan sampai kita mengikuti gaya-gaya Yahudi. Kan gaya Yahudi di antara lain, Mbak. Lek ana wong mati, sarunge ireng, klambi ireng, ketune ireng, lek palsudan payunge ireng, kaca mripate ireng. Yang perempuan pun juga sama, hitam semuanya itu. Itu adalah tanda mereka berkabung, itu adalah gayanya orang Yahudi. Tapi banyak orang yang ngikutin. Gitu Pak ya? Banyak nggak Pak yang ngikuti? Nah, terkadang apa dhewe ku koleksi khusus baju hitam, jogo-jogo lek ono wong mati. Lah ya toh? Nurut sapa iku? Nah. Lalu kemudian apa as-siratal mustaqim itu? As-sirat mustaqim itu kata Allah adalah waladhdallin, bukan jalan orang-orang tersesat. Siapa itu? Adalah an-nasara, orang-orang Nasrani. Bapak Ibu sekalian, mereka punya aturan, mereka punya cara, mereka punya tata cara ibadah. Kita jangan ikut-ikut pola mereka. Karena apa? Sudah dipatok oleh Allah, lakum dinukum waliyadin. Jangan sampai kemudian kita ini mengikuti din mereka, agama mereka, pola mereka tersebut di dalam beragama. Jangan. Maka kemudian ala siratim mustaqim ini, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tersebut dengan tongkatnya menggambar di pasir, ya, di tanah. Beliau tersebut itu dengan tongkatnya ada coretan vertikal ini, seret lurus. Nabi mengatakan ini adalah siratillah al-mustaqim, jalan Allah yang lurus. Lalu kemudian memberikan gambar garis yang pendek-pendek, kanan, kemudian kiri. Ini adalah jalan-jalan yang menyimpang. Ini adalah jalan yang al-maghdub, yang dimurkai. Ini adalah jalan orang-orang yang tersesat. Kita jangan mengikuti, sehingga kemudian Allah menyatakan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku mustaqiman yang lurus, fattabi'uh, maka ikuti.
Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Jangan kalian tersebut itu mengikuti jalan-jalan yang lain, as-subul, jalan-jalan yang lain. Kenapa? Karena hal itu fatafarraqu bikum an sabilih, akan menjadikan terpisahnya kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-An'am surat yang ke-6 pada ayat 157. Monggo sambil kalau jenengan ada Al-Qur'an ditengok Qur'annya, kecuali yang hafal enggak apa-apa. Jadi kalau jenengan itu enggak bawa Al-Qur'an, saya anggap sudah hafal. Apa enggak enak awak dhewe. Tapi yo sing gemeter saya. Karena apa? Karena di hadapan saya ini adalah hufaz, para hafizul Quran. Nah ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqima. Pada ayat yang ke-151, 152, Allah itu menerangkan ini. Pokoknya jalan kebaikan. Setelah itu Allah mengatakan, wa anna hadza, dan sesungguhnya ini adalah sirati, jalanku mustaqiman yang lurus. Maka kemudian apa? Kalau Al-Quran ini adalah jalan Allah yang lurus, Islam adalah agama yang lurus, maka fattabi'u, ikuti. Jadi Quran wacon fahamono amalno. Ikuti. Quran itu nggak cukup dibaca, berpahala, tetapi nggak cukup itu, karena Quran itu diturunkan kurang lebih 23 tahun. Itu adalah untuk apa? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sudahkah kita menjadikan Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk kita? Oleh karena itu, waca Quran angen-angen sampun sehari baca berapa? Ya Pak. Satu sama anak-anak saya itu pasti itu Pak. Tak ingatkan, hari ini baca berapa? Ya istri berapa hari ini bacanya? Ya. Mereka yakin sudah Pak, saya mesti baca. Nah, walaupun sehari cuman 1 juz gak apa-apa. Ya. Nah, para jamaah sekalian, wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya ini adalah jalanku mustaqiman yang lurus, fattabi'u, ikuti Quran itu. Wala tattabi'u as-subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang bertentangan dengan Al-Quran. Siapapun mereka, katakan mengaku ulama dan sebagainya, kalau bertentangan dengan Al-Quran, minggir. Wala tattabi'us subul. Kenapa? Fatafarraqu bikum an sabilih, karena hal itu akan menyebabkan engkau pisah dari jalan Allah. Kalau sudah pisah dari jalan Allah, pasti kita nggak akan pernah mendapatkan keridhaan Allah, rahmat Allah, ampunan Allah. Walaupun kita berada di masjid maghfirah, tidak pernah akan mendapatkan ampunan Allah ketika kemudian kita mengabaikan Al-Quran. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jadi jenengan kuatnya sehari 2 halaman baca, dan kemudian pastikan dengan terjemahannya. Coba ya, 2 halaman, nanti 10 hari itu adalah 1 juz, kan gitu Pak. Nah, kalau 1 hari 10 hari itu adalah 1 juz, berarti Pak, kalau khatam berapa hari Pak? Jadi kali 30, 300 hari baru
khatam Al-Quran. Cakep Pak kalau dengan terjemahnya. Paham ya? Nah, mumpung masih berkesempatan. Apa kata Allah? Setelah itu Allah menyatakan dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wassakum yang Allah wasiatkan kepada kalian bihi dengannya la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kapan hari mungkin sudah saya singgung bahwa kita seringkali juga dengan yakin bahwa kita ini lebih unggul dari jin. Ya Pak ya? Halo? Betul tak? Tenang. Setenang. Coba kita lihat Pak. Nah, di dalam surat jin, surat yang ke-72. Nah, kalau jin begini berarti kita ini di atasnya. Harus di atasnya jin, Mbak. Ya apa sih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mulai ayat 1 sampai ayat 3, Pak. Atau iyalah sampai ayat 3 aja. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Qul, katakan Muhammad, uhiya telah diwahyukan ilayya kepadaku, annahu bahwasanya istama'a nafarum minal jin, segolongan dari bangsa jin, istama'a mendengarkan. Kalau jenengan ngaji Al-Quran Pak, maka jin yang beriman itu juga ikut mendengarkan. Jadi kalau kita ada saudara kita maca Quran seman rame dewe, berarti kita ini kalah apa menang sama jin, Mbak? Ya. Lalu kemudian apa? Jadi istama'a nafaru minal jin faqalu. Setelah kemudian jin itu mendengarkan Al-Quran, mereka merespon dengan mengatakan begini, Inna sami'na Qur'anan ajaba. Inna, sesungguhnya kami, sami'na, kami telah mendengarkan Qur'anan, bacaan ajaba yang mengagumkan, yaitu Quran. Lawak dhewe maca Quran apa ngene, Pak? Ngene, Pak. Masya Allah, ngene Pak tibane. Sudah begitu, Pak? Atau kalau ada qori itu Allahnya itu karena suaranya qori'nya atau karena kagum dengan isinya. Misalkan yang dibaca oleh Imam tadi surah Bani Israil atau surah Al-Isra. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Terus Allah itu semen gitu itu kagum ambek suarane apa kagum ambek isine Quran? Dua-duanya Ustaz. Waduh, aku merinding aku. Atau Ustaz, kalau suaranya saya nggak kagum, isinya kagum, jempol Pak. Ya. Nah, para jamaah sekalian, lalu kemudian apa? Setelah jin mengatakan bahwa kami telah mendengarkan bacaan yang mengagumkan, kenapa? Alasannya ini, Pak. Yahdi ila rusdi. Karena Quran itu adalah memberikan arahan bimbingan ila rusdi kepada jalan kebenaran. Fa'amanna bih, lalu kemudian kami mengimaninya. Jin yang beriman langsung mengimaninya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak mempersekutukan, sekali-kali tidak mempersekutukan bi rabbina terhadap Tuhan kami ahadan dengan seorang pun, dengan apapun. Jadi
begitu kemudian dibacakan, mendengar Al-Quran yang dibaca, maka bertambah kuat keimanannya. Yaitulah dikatakan orang yang beriman itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi disebut nama Allah bergetar, kalau dibacakan ayat Allah bertambah, spirit keimanannya itu bertambah. Harusnya kita begitu, Pak. Ojo sampai kalah ambil jin. Di sini aja cukup sampai ayat kedua aja. Nah, para jamaah sekalian, maka di sini dikatakan bahwa ala siratim mustaqim yakul ala tariqin la a'wijaja fi. Jadi sirat mustaqim itu adalah satu jalan yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Minal huda wa huwa al-islam. Jadi petunjuk yang gak kelak-kelok, Pak. Petunjuk yang lurus, yang benar, yang terang. Itu adalah jalan yang lurus itu ya. Wa huwa al-islam, yaitu Islam. Di selain Quran juga adalah sirat mustaqim. Kemudian Islam itu adalah wadzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus, yang tegak. Kama haddatsana Bashar qala haddatsana Yazid qala haddatsana Sa'id an Qatadah ala siratim mustaqim. Dari Qatadah bahwasanya kalimat ala siratim mustaqim itu adalah ai alal Islam. Yaitu Rasul itu membimbing kita di atas garis Islam. Kita ini dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi dan petang untuk mengikrarkan diri kita tentang keislaman kita dengan berucap raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tiap pagi dan petang kita dianjurkan supaya apa? Supaya kita ini enggak goyang. Akidah kita, agama kita enggak goyang. Lalu kemudian apa? Wa fi qawlihi 'ala siratal mustaqim wajhani. Ada yang mengatakan bahwa ini ada dua wajah. Ahaduhuma ayyakuna ma'nahu innaka laminal mursalin 'ala istiqamatin minal haqqi. Yang pertama itu 'ala siratal mustaqim adalah sesungguhnya engkau Muhammad sungguh di antara para rasul 'ala istiqamatin minal haqq, yang senantiasa terus-menerus ajak berada apa? Minal haqqi, dari kebenaran. Engkau adalah berada di jalan kebenaran. Maka suatu ketika ada seorang yang kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, katakan kepadaku suatu perkataan di dalam Islam di mana aku tidak perlu lagi bertanya kepada yang lainnya selain engkau." Maka kemudian Rasulullah menyatakan, "Qul amantu billah tsumastaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Apa Pak istiqomah itu, Pak? Istiqomah itu bukan ikatan. Itu bukan ikatan suami takut istri saat di rumah. Istiqomah. Istiqomah itu berada di atas jalan kebenaran. Continue, istimror, terus menerus. Komitmennya kuat di atas jalan kebenaran. Itu namanya istiqomah. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau kalau kita lihat di dalam surah yang ke-41, namanya surah Fussilat. Nah, ini pada ayat yang ke-30 sampai pada ayat yang ke-31.
2. Hafal ya bapak-bapak, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Inna sa'amani alladzina wong akeh qalu kan padha ngucap sapa alladzina, sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabbunallah, Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqomah sampai kapanpun, dalam kondisi apapun, Rabbunallah. Nah, kemarin saya membaca Riyadhus Shalihin, di mana ada seorang sahabat yang kemudian mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu Rasulullah lagi terlentang di bayang-bayang daripada Ka'bah. Lalu kemudian sahabat itu mengatakan, ya Rasul, mbok yaun jenengan itu minta kepada Allah pertolongan supaya kami ini tidak dikejar-kejar ya Rasul. Mbok yaun jenengan itu berdoa kepada Allah untuk kami supaya kami itu menggapai kemenangan ya Rasul. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, kalian itu adalah terlalu tergesa-gesa. Dulu ada sekelompok umat sebelum kalian, yaitu Bani Israel, di mana seorang laki-laki itu ditangkap, lalu kemudian dibikinkan lubang, yuhfaru. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam lubang itu, kemudian di atas kepalanya itu kemudian diletakkan gergaji. Lalu kemudian gergajilah orang itu. Lalu kemudian orang itu menjadi nisfain, menjadi 2 bagian. Setelah itu kemudian orang ini kemudian yumsyatu, kemudian disisir. Tapi yumsyatu aminal hadid, yaitu orang itu disisir tapi sisirnya adalah dari besi, Pak. Ya, duduk sisir tapi nyeset ya. Sehingga kemudian terpisah antara daging dan kulitnya. Hal itu tidak menghalangi dia untuk tetap Rabbunallah. Orang sekarang begitu dikasih komisaris, selesai Pak. Wes, nggak kenceng mana suaranya Ustaz. Ya tahu Pak. Wes sudah. Bahkan rebutan jabatan itu adalah orientasi biar nanti bisa kaya. Nah, para jamaah sekalian ya, tentunya bukan ulama kalau gitu. Kalau gitu ngaku ulama itu ngelama itu, Pak. Ngelama ya. Lalu kemudian apa? Summastaqamu, mereka istiqomah. Kalau mereka istiqomah berpegang di atas kebenaran, dinul Islam dalam kondisi apapun, kayak Bilal bin Rabah ketika dicambuk oleh majikannya, ahad. Maka kemudian tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah alaihim atas mereka al malaikatu, malaikat dengan perintah Allah. Turun malaikat. Ketika orang ini mau meninggal dunia, para malaikat itu turun dan kemudian dengan wajah yang ramah, sehingga dikatakan malaikat rahmah, dan kemudian memberikan bisikan yang lembut kepada hamba Allah yang istiqomah berpegang pada tali kebenaran itu, dengan mengatakan Allah takhafu wala tahzanu, kamu jangan takut, wala tahzanu, kamu jangan sedih, wa absyiru bil jannah,
bergembiralah kamu dengan surga allati kuntum tu'adun, yang itu dijanjikan oleh Allah untuk kamu. Sehingga ketika kemudian datang malaikat yang kemudian memberikan penghibur kepada orang ini, maka kemudian tidak ada ketakutan sama sekali. Sehingga ketika kemudian nyawa itu ditarik oleh Israel, maka kemudian dengan lembutnya dan kemudian diikuti dengan senyum. Kalau dulu ketika dia lahir, dia menangis, orang sekitarnya tersenyum. Dan ketika ia meninggal dunia, orang yang lain itu adalah menangis, tetapi dia yang tersenyum. Jadi wali, Pak. Begitu awak dia meninggal dunia, orang lain tepuk tangan. Oke, beres. Para jamaah sekalian, ini kisah tentang ayat ini panjang, tapi tidak saya terangkan tentang ini. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an itu, ya. Lalu kemudian Al-Qur'an itu diterangkan oleh Allah. Quran itu tekondi. Al-Qur'an itu adalah tanzilal azizir rahim. Quran itu adalah tanzil, turun. Kalau bahasa sekarang itu download, Pak. Ya. Quran yang ada di tangan kita, mushaf Al-Quran yang ada di rumah-rumah kita adalah download dari firman Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Maka kenapa dipasang oleh Allah? Bukan Tanzilal Rahmanir Rahim. Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat Tanzilar Rahmanir Rahim atau Tanzilal Ghafurir Rahim? Tetapi kemudian yang dipilih oleh Allah adalah Tanzilal Aziz Ar-Rahim. Quran yang merupakan turun dari Allah yang maha perkasa dan kemudian yang maha penyayang. Artinya siapa yang ketika kemudian sudah diturunkan Al-Quran, mereka itu abai, gak ngereken dengan Al-Quran, maka siap-siaplah berhadapan dengan keazizan Allah, kemahaperkasaan Allah. Nanti dinyet-nyet nengin neraka. Ngerti dinyet-nyet, Pak? Kebuki neraka itu. Siap-siaplah untuk berhadapan dengan keazizan Allah. Tapi orang-orang yang menyambut baik Al-Quran, Quran itu adalah menjadi teman hidupnya, menjadi pedoman hidupnya, way of life. Jadi menjadi pedoman hidupnya, maka orang itu akan mendapatkan Ar-Rahimnya Allah, yaitu penyayangnya Allah. Para jamaah sekalian, ay hadzal sirat wal manhaj wad din alladzi jitta bihi munzalum mir rabbil izzah. Jadi Al-Quran itu adalah suatu jalan, ya. Islam adalah agama yang kemudian engkau Muhammad, engkau datang dengan membawa itu. Quran itu adalah munzalum mir rabbil alamin, diturunkan mir rabbil alamin, mir rabbil izzah, yaitu dari Tuhan yang maha luhur, al-izzah, ar-rahim yang maha penyayang, bi'ibadihil mu'minin, penyayang terhadap siapa, Pak? Bi'ibadihil mu'minin, terhadap hamba-hambanya yang mau mengimani Al-Quran. Kama qala ta'ala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratil lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allahi tasirul umur. Di dalam surah Asy-Syura ayat ke-52 53, apa kata Allah? Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad, latahdi, sungguh engkau adalah berada dalam petunjuk,
Sungguh engkau beroleh petunjuk ila siratim mustaqim, menuju kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mana? Siratillah. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang disiapkan oleh Allah, alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yang miliknya segala apa yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Ala, ingatlah, ilallahi, kepada Allah, tasiru, akan kembali opo al umuru, segala perkara. Para jamaah sekalian, Quran itu mampu menjawab segala persoalan. Ada banyak ayat-ayat yang kemudian semakin hari semakin terang, semakin hari dengan kecanggihan teknologi semakin terang, Pak. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat kenapa sih ya Al-Quran itu kok ora iso ditandingi, Pak? Kenapa, Pak, kira-kira? Oh, toko biyen tantangannya itu dibikin oleh Allah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, para jamaah sekalian, coba di dalam surah Hud, saya ambil surah Hud, surah yang ke-11 ayat 13 dan ayat ke-14, Pak. Am yaqulu naftara, atau mereka orang-orang kafir itu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah iftarahu, apa-apa yang dibikin oleh Muhammad. Alah, itu bikinan Muhammad itu. Macam-macam, Pak. Ada mengatakan Quran itu adalah kumpulan ngimpi Nabi Muhammad. Ada yang kemudian mengatakan Quran itu adalah kumpulan mantra, kumpulan sihirnya Nabi Muhammad. Kalau memang Quran itu bikinan Nabi Muhammad yang nggak pernah sekolah, mestinya mereka itu lebih bisa mengungguli. Tapi salah, Pak, kalau ada orang mengatakan bahwa orang cerdas itu ya gak lewat sekolah. Lah ngono biar mas sekolah. Ya. Juga kecerdasan itu juga gak lewat MBG, Pak, tambah remek gitu. Lalu kemudian apa? Kul, katakan Muhammad, fa'tu bi'asyri suwar. Kalau kalian itu menganggap bahwa Quran itu bikinan Muhammad, maka datangkan bi'asyri suwarin, yaitu 10 surat. Ada yang tantangannya, kalau kamu ragu dengan Quran, sudah tandingi seperti Al-Quran itu. Lek mampu 10 surat, lek ra mampu 1 surat. Nah, faktu bi'asyri suwar, maka datangkan 10 surat mislihi yang setara dengannya. Muftarayat yang dibikin-bikin. Kalau engkau sendiri nggak bisa membikin, maka wada'u syuhada, wada'u man istata'tum min dunillah. Ajaklah orang-orang yang kalian anggap mampu selain Allah. Lek kowe ora iso dhewe, jangan kanca-kancamu lulusan Al-Azhar lah, lulusan Yaman lah, lulusan Madinah, lulusan Ummul Qura, kumpulkan itu semuanya. Yang ahli di bidang syair, kumpulin semuanya itu. Lalu kemudian apa? In kuntum shadiqin, jika adalah kalian adalah orang-orang yang layak, orang-orang yang benar, ya, di dalam meragukan Al-Quran. Saiki tanding mana? Wis. Akhirnya kemudian apa, Pak? Yang terakhir ini supaya kita sadar, Pak.
fa illam yastajibu, maka jika mereka tidak bisa menjawab tantangan di dalam menandingi Al-Quran, fa illam yastajibu lakum, mereka tidak bisa menjawab tantangan lakum bagi kalian, terus gimana? Fa'lamu, ketahuilah, annama unzila bi'ilmillah, bahwasanya Quran itu diturunkan bi'ilmillahi, adalah syarat dengan keilmuan, penuh dengan keilmuan itu Al-Quran, Pak. Jadi fa'lamu annama unzila bi'ilmillah, sehingga saya dapat spill sedikit ketika Nabi Musa itu kemudian ditanya oleh umatnya, wahai Musa, yang paling alim itu siapa? Jawabnya Nabi Musa, siapa, Pak? Ya akulah. Nabi Musa salah nggak, Pak? Jawab, sajane ya ora. Long beliau mendapatkan Taurat kok, seorang rasul. Ya. Tidak akan pernah kalah dengan apa? Dengan umatnya. Tetapi diingatkan oleh Allah, hei Muhammad, ada hambaku yang alim. Ya. Maka jumpailah dia. Dia adalah Khidir. Pakai kho, Pak. Khidir. Kalau Khidir pakai hak itu artinya datang. Khidrun. Tapi kalau Khidir itu artinya hijau. Artinya apa, Pak? Kenapa dikatakan Khidir? Namanya Balya. Ya. Bin Milkan. Ketika Khidir ini duduk di tanah yang rerumputannya mati. Rerumputannya mati, Pak. Maka begitu kemudian beliau itu berdiri, rumputannya itu kemudian menjadi subur hijau. Di mana saja beliau duduk di tanah yang gersang, yang mati rerumputannya, lalu kemudian menjadi hijau, maka ia disebut Khidir. Itu, Pak, ya. Lalu kemudian berjalanlah ia menuju kemana, Pak? Menuju ke laut. Jadi Nabi Musa itu adabnya luar biasa. Dia, perkenankan aku untuk mengikuti engkau, ya, agar supaya engkau tersebut itu berkenan mengajarkan ilmu kepadaku. Akhirnya kemudian apa? Khidir mengatakan, Raiso, nggak mampu awakmu. Ya, insya Allah engkau akan mendapati aku orang yang mampu. Nanti bisa dibuka di dalam surah Kahfi itu. Para jamaah sekalian, akhirnya kemudian apa? Begitu perahu ini berlayar, dibolongi oleh Khidir. Begitu dibolongi, Pak, Nabi Musa apa diem, Pak? Loh, wahai Khidir, apa yang kamu lakukan ini? Kenapa kau lubang ini? Wong ini milik nelayan, bukan miliknya sendiri itu. Musa, sudahkah aku katakan bahwa kau tidak mampu untuk mengikuti aku? Yang menarik ini dialog ketika kemudian dari agak tengah menuju ke tepi, Pak, balik ini. Keduanya ini diterangkan, saya baca di apa? Di At-Tabari, kemudian di Al-Baghawi. Itu yang menarik itu adalah ketika ada burung emprit. Ngerti burung emprit ya? Ngerti burung emprit ya? Emprit itu kemudian mematukkan paruhnya ke air laut itu. Tuk dia 2 kali. Maka kemudian Khidir mengatakan, wahai Musa, aku diberi oleh Allah keilmuan yang tidak Allah berikan kepada engkau. Engkau pun juga dikasih oleh Allah ilmu yang tidak Allah berikan kepadaku. Paham itu, Pak, ya? Ilmu engkau dan ilmuku itu kemudian tidak lebih dari patukan burung tadi yang kemudian mengambil air ya di laut itu. Gak lebih dari itu ilmuku dan ilmu engkau itu. Itu, Pak, ya.
Jadi artinya Nabi Musa yang alim itu masih mau belajar. Jadi lah awak dhewe gak gelem belajar, berarti wis ngalah-ngalahin Nabi Musa. Nah, para jamaah sekalian, ini dulu insyaallah ayat berikutnya kita akan ulas di pertemuan yang akan datang. Tadi Tanzilal Azizir Rahim, nanti kalimat lidunzir qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.